Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiki, NIM 30402300006. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Gunarno, SH, SE, AKT, M. Hum. Yang saya hormati Dr. Andes Haji Bejo, MT, PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah PMO. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kali ini. Saya akan mempresentasikan tentang strategi peningkatan pelayanan terhadap pelanggan PT PLN UPJ Sukoharjo. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Globalisasi di segala bidang sudah terjadi dan berpengaruh secara langsung terhadap kondisi Indonesia yang meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan bahkan bidang sosial budaya. Pengelolaan usaha energi listrik oleh pemerintah melalui PT PLN atau Persero, yaitu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kelistrikan. Untuk melaksanakan tugas utamanya, PT PLN atau Persero memerlukan sumber daya manusia dan organisasi yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Khususnya tuntutan akan menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang prima, sehingga nantinya akan terwujud suatu SDM dan organisasi yang efektif dan efisien yang dapat menyokong PT PLN atau Persero sebagai penyedia pelayanan kelistrikan yang dalam hal ini menguasai hajat hidup orang banyak. Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, posisi pelayanan ini merupakan faktor pendukung terhadap aktivitas pemasaran jasa PLN. Selanjutnya, landasan teori. 1. Pengertian strategi kepuasan pelanggan. Jadi, strategi adalah program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Tujuan pokok strategi adalah mencari suatu segmen yang diabaikan saat ini atau kurang terlayani, kemudian berusaha memenuhi pada segmen tersebut. Yang kedua, model kepuasan pelanggan. Berdasarkan perspektif psikologi, terdapat dua model kepuasan pelanggan, yaitu model kognitif dan model afektif. Model kognitif pada model ini, penelitian pelanggan didasarkan pada perbedaan antara suatu kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan persepsinya tentang kombinasi dan atribut yang sebenarnya. Model efektif. Model ini menyatakan bahwa penilaian pelanggan individual terhadap suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan nasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi, dan pengalaman. Yang ketiga, konsep kepuasan pelanggan. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan bisnis yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atau produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Sistem manajemen TQM berlandasan pada usaha mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
4. Pengukuran kepuasan pelanggan. A. Metode pengukuran kepuasan pelanggan. Kofler dalam bukunya Marketing Management mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu ada sistem keluhan dan saran. Jadi setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Selanjutnya, Good Shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Selanjutnya, Lost Customer Analysis. Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhasil membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan atau menyempurnakan. Selanjutnya, survei kepuasan pelanggan. Umumnya, banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Oke, yang kelima, model pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan. Selanjutnya, responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan. Selanjutnya, responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk menuliskan perbaikan-perbaikan mereka sarankan. Yang keenam, macam-macam strategi kepuasan pelanggan. Yang pertama, strategi pemasaran relationship marketing. McKenna dalam Tejiptono, yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Selanjutnya, 2. Strategi superior customer service. Skenario dalam Tejiptono yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. Selanjutnya, yang ketiga, strategi unconditional guarantees. Hal dalam Tejiptono atau extraordinary guarantees. Hal dalam superior. Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu produk. Selanjutnya, yang keempat, strategi penanganan keluhan yang efisien. Skenario dalam Tejiptono, penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas, atau bahkan menjadi pelanggan yang abadi. Selanjutnya, yang kelima, strategi peningkatan kinerja perusahaan. Strategi peningkatan kinerja perusahaan meliputi berbagai usaha seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan
memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relation kepada pihak manajemen dan karyawan. Oke, selanjutnya yang ke-6, menerapkan quality function deployment atau QFD, yaitu praktis untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang luas di negara-negara lain. Oke, next. Selanjutnya, faktor penerapan quality function deployment. 1. Reliability. Kemampuan karyawan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemampuan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna, serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen, misalnya penyediaan sarana yang sesuai dengan menjamin tersajinya proses yang tepat. Yang ketiga, assurance, yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen, misalnya janji dalam promosi. Yang keempat, competence, mengukur tingkat kepuasan konsumen atas keterampilan dan keahlian yang dimiliki penyedia jasa. Yang kelima, courtesy, mengukur kepuasan konsumen terhadap sikap sopan santun dan keramahan penyedia jasa. Yang keenam, credibility, yaitu mengukur kepuasan konsumen terhadap kejujuran perusahaan, apakah perusahaan dapat dipercaya atau tidak. Yang ketujuh, security, yaitu mengukur kepuasan konsumen terhadap rasa aman yang meliputi secara fisik, secara finansial, dan rahasia yang dapat dijamin perusahaan. Yang ke-8, kesediaan karyawan dan pengelola untuk lebih peduli, memberikan perhatian secara pribadi kepada langganan, misalnya karyawan atau pengelola harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Ke-9, tangible, berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan dan berbagai materi, dan komunikasi. Oke, next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam proses penelitian di PT PLN UPJ Sukorejo, Pasuruan menggunakan berbagai metode, diantaranya 1. Metode observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera, jadi tidak hanya menggunakan mata. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, kami mengamati strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara umum di PT PLN UPJ Sukorejo Pasuruan yang meliputi 1. Pelayanan pembayaran rekening listrik. 2. Pelayanan pembaca materi atau bagi yang menggunakan listrik pasca bayar. Yang ketiga, pelayanan pembenahan gangguan listrik. Oke, selanjutnya metode interview. Interview merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab
antara pewawancara dengan responden. Oke, selanjutnya metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, proses pasang baru, tambah daya, dan sebagainya. Dalam hal ini kami peneliti melakukan kegiatan dokumentasi yang berupa semua dokumen yang dianggap penting bagi yang berasal dari lapangan maupun di dalam PT PLN UPJ Sukorejo. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai strategi PT PLN UPJ Sukorejo dalam meningkatkan pelayanan. Yang pertama, sosialisasi pelayanan tiada henti bayar listrik online bank. Bukti PT PLN atau Persero Distribusi Jawa Timur berpikir tanpa henti dalam melayani pelanggan, khususnya untuk membayar rekening listrik dengan mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Direalisasikan melalui program baru yang diluncurkan perusahaan tersebut, yakni layanan pembayaran listrik online bank. Yang kedua, metode pembayaran program pembayaran online bank. Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada pelanggan PT PLN atau Persero, UPJ Sukorejo memberikan kemudahan bahwa untuk pembayaran rekening listrik diserahkan kepada bank yang menjadi mitra kerja PLN. Yang ketiga, sosialisasi listrik prabayar atau LPB. Sosialisasi listrik merupakan pelayanan pasca bayar dengan waktu pelayanan dibatasi dengan waktu. Bagi konsumen, setiap bulan harus membayar rekening pada periode yang telah ditentukan. Kalau terlambat maka dikenakan sanksi biaya keterlambatan dan pemutusan sementara. Oke, selanjutnya keterkaitan teori dengan pembahasan. Ini penjelasannya. Sesuai dengan pembahasan tersebut, bahwa pemenuhan pelayanan pelanggan pada PT PLN UPJ Sukorejo, yakni dengan adanya upaya-upaya pelayanan listrik tiada henti, menunjukkan bahwa dengan adanya strategi-strategi yang diterapkan tersebut sesuai dengan teori yang telah diungkapkan oleh Har dalam Tejiptono 1998. Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme, penyempurnaan mutu produk atau jasa, dan kinerja perusahaan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha peningkatan kepuasan konsumen. Pada dasarnya, posisi pelayanan ini merupakan faktor pendukung terhadap aktivitas pemasaran jasa PLN dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. Maka berdasarkan instruksi materi pertambangan dan energi untuk melaksanakan langkah-langkah peningkatan efisiensi mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Oke, saran yang dibahas tadi memberikan sosialisasi pengajaran bagi pelanggan yang masih belum mengerti tentang bayar listrik online. Bank dalam hal ini dapat
dilakukan dengan menunjukkan tata cara menggunakan bayar listrik online yang benar, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada pelanggan. Yang selanjutnya adanya media informasi atau promosi baik media cetak maupun elektronik terkait dengan sistem pembayaran rekening listrik online bank. Oke, yang terakhir melakukan pemetaan dan penentuan tempat-tempat yang strategi untuk pemasangan media publikasi atau spanduk dan umbul-umbul terkait dengan sistem pembayaran rekening listrik dengan menggunakan sistem PPOB atau Payment Point Online Bank. Apakah ada pertanyaan? Kirimkan kepada saya. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya yang tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.